Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Oke, pemandangan masih tetap di dapur. Nah, ini lokasi syuting aku ya. Jadi kalau aku bikin konten mau ngapain di sini? Mau ngapa aja di sini ya, kecuali malam tidur aku pindah tempat di ruang tamu. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat Idul Adha hari ini. Dan tadi dapat beberapa video gitu dari suami kalau di desaku itu ada kurban perasaan. Enggak teman-teman. Jadi kalau di desaku itu ada kurban kambing dan juga sapi ya. Tentunya dimanapun banyak yang kayak gitu kan, kambing sama sapi. Nah, teman-teman, bagaimana? Aku doakan ya ini sebelumnya. Semoga buat kalian yang belum pernah kurban, ini seperti aku teman-teman. Semoga kita dimampukan gitu. Semoga kita ada rezeki ke depannya bisa kurban gitu ya teman-teman. Aku tuh kepengen banget. Nah itu kepengen juga memang beneran bukan suatu hal yang memang buat dilihat orang gitu loh. Maksudnya memang tulus dari hati karena ini ibadah gitu. Makanya memang benar-benar harus kesiapan gitu sih menurut aku ya teman-teman. Nah ya kemarin tuh rencananya memang aku tuh mau itu apa pesen kambing di orang tuaku gitu, di orang tuaku, tapi orang tuaku tuh bilang udah ini buat kamu kurban, nggak boleh aku bayar gitu loh, nggak boleh aku bayar itu awalnya. Terus disuruh kasih 1 juta lah gitu, pokoknya kambingnya itu biasanya jualnya berapa tuh suruh ya udah kalau nggak mau 1 juta, nggak 1 juta aja gitu kan. Nggak, aku kepengennya memang kurban yang apa namanya, yang memang seperti layaknya aku beli kambing di orang gitu loh. Nah, itu membantu orang tua juga biar kambingnya tuh sudo, maksudnya tuh berkurang gitu teman-teman. Tapi terus ya ada sesuatu hal yang uh, ada terkendala lah, maksudnya terkendala sesuatu hal yang wah nggak pas ini gitu. Akhirnya aku batalkan teman-teman, aku batalkan ya. Makanya aku doa untuk kalian semuanya dan aku juga semoga mungkin tahun depan ataupun depannya lagi dan depannya lagi, wah seterusnya setelah tahun depan ini kita bisa kurban setiap tahunnya gitu teman-teman, dengan ikhlas, dengan apa ya, dengan memang ada rezeki gitu teman-teman, itu ibadah gitu ya, semoga aja. Nah aku tuh juga Idul Adha, hari raya kurban ini aku juga jarang di rumah ya teman-teman. Jadi aku waktu di rantau itu bahkan nggak pernah kayaknya selama aku lahir sampai sekarang ini, mungkin tahu Idul Adha itu ya dari aku umur 1 tahun sampai berapa tahun ya, 15 ya, ya 15-an tahun itu aku masih tahu setiap tahunnya di rumah gitu, karena dulu kerja di dekat rumah gitu. Intinya bukan di luar negeri, otomatis setiap itu kan aku bisa pulang gitu loh. Nah tapi setelah 16 tahun ke sekarang berapa ya, 34 mau 35 ini tahun depan. Nah itu aku nggak pernah pulang gitu, maksudnya nggak pernah pulang yang pas hari lebaran ataupun hari Idul Adha gitu teman-teman. Dan aku pulangnya tuh di Hong Kong 14 tahun, 12 apa 14 ya aku lupa ya, 2008 sampai 2020 itu, 2008 sampai 2020 aku cuti itu, terus kembali lagi sekarang ini mau 2 tahun itu teman-teman. Nah itu aku berapa tahun itu jadinya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aku 12 tahun ya teman-teman. 12 berarti 14 sama ini aku totalnya di Hong Kong tuh yang full itu memang aku masih single itu aku 12 tahun aku di Hong Kong dulu. Itu jarang banget pulang di hari-hari Idul Adha, Lebaran ataupun apa, itu jarang pulang hari itu gitu. Karena aku pulang tuh biasanya nggak pernah minta cuti kalau hari Lebaran aku pulang gitu, nggak. Mikirnya tuh kalau aku belum finish, aku mau ngomong aku minta izin pulang itu dulu kayak masih patuh banget gitu loh, kayak enggak ya ini bukan tanggalku gitu, aku kalau minta kayak gini aku kasihan bosku nanti kerja gini-gini, tuh aku mikirnya ke situ sih gitu. Kalau sekarang mungkin kalau aku di posisi yang dulu tapi pikiranku yang sekarang itu, kalau pengen pulang lebaran mungkin ya ngomong lah jauh hari gitu, pasti juga dikasih gitu. Yang terpenting kita tuh mungkin kerja di bos itu sampai 4 tahun 6 tahun itu kita sebenarnya sudah ada ya, maksudnya sudah
seperti keluarga sendiri lah, itu kebanyakan ya teman-teman seperti itu. Kalau kita berarti nambah kontrak, otomatis kita ada kenyamanan tersendiri di situ gitu. Tapi ada dua opsi, yang satu memang sudah nyaman, yang satunya lagi itu bukan sebuah kenyamanan tapi takut untuk ada bos yang baru, adaptasi gitu dengan bos yang baru. Padahal kalau dipikir-pikir, kita ganti bos, misalnya kita di tempat kerja yang satunya tuh kayak kurang di baik gitu, maksudnya bos kurang baik sama kita gitu. Nah, itu otomatis sebenarnya kita bisa mencoba depan itu, jangan takut gitu, karena orang itu nggak sama dan nasib kita tuh siapa tahu di sini belum baik tapi untuk depannya kita pindah itu kita baik gitu loh teman-teman. Nah, itu aku bisa mikir kayak gitu juga setelah aku bisa ngomong bahasa sini, terus setelah aku sudah kerasan gitu ya, jadinya aku sudah mulai oke, aku pindah gitu loh, karena ya ujian demi ujian seperti itulah. Nah ini kembali lagi ke Idul Adha ini. Jadi kemarin kapan udah jauh hari itu suamiku sudah beli pisau, katanya apa ki, aku beli pisau nih gitu, nanti kalau rewang-rewang pas Idul Adha untuk iris-iris itu tuh nggak usah bingung pakai pisau yang mana gitu. Ya udah beli aja nggak apa-apa aku gitu ya, itu bilang kalau beli apapun itu bilang, jadi seneng aja gitu. Terus dikasih, nanti tadi dikasih videonya, dikasih apa itu kayak seneng gitu loh guys, walaupun aku nggak di rumah tapi aku bisa membayangkan dan uh, langsung ciu ke sana gitu loh, kayak apa ya, seakan-akan aku lagi ke sana gitu loh, lagi ke apa, video yang suamiku kasihkan gitu, ikut senang gitulah ya, ikut mendoakan, ikut senang gitu. Aku belum pernah juga ini Idul Adha di rumah, belum pernah, apa pernah ya guys, tapi aku nggak pernah ikut gitu loh. Yang dulu-dulu itu aku ya nggak pernah ikut deh, kemana ya aku ya, kok nggak pernah ikut kayak yang sekarang memang di rumahnya, di masjid apa dekat tempat tinggal aku gitu. Dulu aku kemana ya guys, kenapa aku nggak ikut sama orang-orang, sebentar ya, tak mikir dulu, aku dulu kemana ya, aku nggak tahu itu dulu kemana, yang 1 tahun itu kan ada Idul Adha ya, kok aku nggak ada di rumah ya guys, aku lagi kemana tuh, kok nggak bantu-bantu gitu loh, maksudnya nggak ada memori Idul Adha itu. Tapi kalau Idul Fitri aku sudah 2 kali sih gitu, karena pulang yang dulu itu kan 2020 itu bulan 10-an aku pulang gitu, bulan 10 aku pulang, jadi sekitar bulan 10 itu aku terus lebarannya kayak bulan 4, lebarannya kan bulan 4 tanggal iya bulan 4 gitu kan, itu aku pulang di rumah. Terus 2021 juga di rumah, yaitu 2021 berarti, terus 2022 itu aku masih di rumah, setelah lebaran itu aku baru ke sini kan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga tahun depan kita semuanya, aku dan kalian semuanya, kita bisa kurban ya, bagi yang belum kurban, dan buat yang kurban juga semoga bisa terus-terusan gitu. Jadi kita kayak menyedekahkan gitu, kayak apa ya, itu ibadah, kalau ya kan ibadah buat kita gitu, bagi yang mampu gitu. Semoga ya teman-teman dimudahkan segala urusannya, dan semoga panjang umur buat kita semuanya. Gak terasa 35 mau jalan, ngomongin umur lagi nih gitu, 35 teman-teman. Bayangin aku kayak ngerasa masih bukan 12 tahun ya, 24 tahun aku masih ngerasa kayak gitu. Jadi kalau untuk bilang aku 35 bentar lagi tuh kayak beneran nih. Allah, ya udah, selamat hari raya Idul Adha buat yang merayakan. Semoga amal ibadah dan semoga kurban kalian hari ini diterima, amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang belum kurban juga mendapatkan pahala juga gitu, dan kedepannya kita bisa semuanya kurban gitu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.